Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat ngopi, ngobrol pengembangan inovasi Bondowoso. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi untuk berbincang ringan tentang inovasi yang ada di Kabupaten Bondowoso. Saya Roni Setiaji dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bondowoso. Hari ini kami bertindak sebagai host dan pada pagi hari ini telah hadir pula narasumber kita, inovator kita yang akan memberikan penjelasan tentang inovasi Pagun Armos, pelayanan anak menggunakan armada mobil sekolah, tepatnya di SDN Pancoran 2, Kecamatan Bondowoso. Di samping saya telah hadir Ibu Musdalifah. Ibu Musdalifah yang pada pagi hari ini akan menjadi inovator yang menjelaskan tentang inovasi yang sedang dan telah berlangsung di SDN Pancoran 2. Sebelum kita mulai diskusi kita, Bu, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri dulu tentang profil Ibu dan mungkin juga profil sekolah di SDN Pancoran 2. Silahkan, Bu. Nama saya Musdalifah. Ini saya Kepala Sekolah UPTD FPF SDN Pancoran 2. UPTD SPF SDN Pancoran 2 ini terletak di Jalan Masjid nomor 21, Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso. Kebetulan terletak di Jalan Jember. Sebetulnya jalan besar ya, Bu, ya ini. Jalan besar, okay. Tapi masuk desa yang paling pinggir ya. Desa yang paling pinggir, berbatasan dengan Kecamatan Grujukan. Masuk kecamatan kota, tapi kecamatan kota yang paling pinggir. Untuk siswa di SDN Pancoran 2 ini, alhamdulillah untuk ukuran kota ya memang tidak banyak, Pak. Ini kan beda dengan SD di kecamatan pinggir. Kalau di kota ini termasuk SD kecil, nggak terlalu kecil, cuma sedang untuk di kecamatan kota, karena di kecamatan kota Bondowoso ini mayoritas muridnya itu banyak-banyak. Yeah. Kurang lebih berapa, Bu, siswa total dari kelas 1 sampai kelas 6? Untuk siswa kurang lebih untuk yang tahun ajaran 2023-2024 itu 142. Jadi wilayah apa ya? Wilayah yang dilayani oleh SDN Pancoran 2 ini salah satunya meliputi desa Sukwiryo. Ya, itu beda desa ya, Bu. Tetapi secara jarak, Bu, ini cukup lumayan jauh apa gimana, Bu, dengan dengan SDN? Alhamdulillah kira-kira 2 kilo dari desa Sukwiryo. Sebagian itu masuk ke utara, sebagian Sukwiryo 1, sebagian masuk di SDN Pancoran 2. Ya, jadi mungkin ya, Bu, ya. Mungkin inilah salah satu yang melatar belakangi Ibu Musdalifah untuk melaksanakan atau mengadakan inovasi Pagun Armos, mungkin ya, Bu. Nah, mungkin apakah inovasi ini atau mungkin Ibu bisa bercerita lah terkait dengan inovasi Pagun Armos ini. Kenapa sampai Ibu harus melakukan terobosan inovasi agar siswa yang ada di Pancoran 2 yang terdiri dari beberapa anak di luar Pancoran, desa Pancoran tetap eksis bisa di SDN Pancoran 2.
Ini latar belakangnya gini Pak, Mas Sewu. Nggih. Ini awalnya itu dengan adanya regrouping sehingga timbul berbagai masalah. Itu yang diantaranya satu, wali murid tidak menerima adanya regrouping. Yang kedua, mayoritas wali murid berasal dari ekonomi lemah dan tidak mempunyai kendaraan untuk mengantar siswanya ke lembaga lain yaitu UPTD, SPF, SDN Pancoran 2. Yang ketiga, sekolah mengalami kendala seandainya kegiatan pembelajaran terjadi di dua tempat, sehingga itu timbul adanya inovasi untuk Pagun Armos tadi, yaitu pelayanan anak menggunakan armada mobil sekolah. Yang berikutnya, siswa rawan untuk drop out atau berhenti sekolah karena dengan adanya regrouping ini Pak. Yang latar belakangi kami menggunakan inovasi Pagun Armos. Terkait dengan jadi inovasi ini pada prinsipnya itu jemput bola Ibu, antar jemput siswa dari tempat rata-rata di dekat desa Sukawirya Bu. Ke lokasi di Desa Pancoran. Nah, ini berangkat dan pulang Ibu. Berangkat. Ya. Gimana Bu proses istilahnya bagaimana cara inovasi ini berjalan, armadanya seperti apa, berapa siswa yang di-cover, kemudian mungkin bisa jadi pembiayaannya seperti apa terkait dengan inovasi Pagun Armos ini. Ini untuk armada ini menggunakan mobil angkutan umum. Kebetulan itu juga berasal dari masyarakat yang ada di Desa Sukawirya yang sekitar masyarakat sana. Saya mencari warga di sana karena yang diangkut itu sebagian juga famili dari si penyedia layanan. Terus yang berikutnya itu apa tadi Pak? Prosesnya Bu, misalnya prosesnya untuk terjadinya Pagun Armos ini gini Nun Sewu, ini awalnya ini tahun 2020 itu 2022 Nun Sewu itu saya 2022 itu adanya regrouping Pak. Saya masuk di SDN Pancoran 2 ini, SDN Pancoran 2 mendapatkan regrouping dari lembaga lain yaitu UPTD SPF SDN Sukawirya 2 yang masuk ke SDN Pancoran 2. Nah, waktu itu ketika saya ke sana ke SDN Sukawirya 2 itu selalu masyarakat, bagaimana Bu ini SD Sukawirya mau direkrouping, sedangkan kami tidak bisa ngantar anak-anak Bu, ini anak-anak nggak bisa sekolah ke SDN Pancoran 2 karena jauh, terus saya ini nggak punya kendaraan, terus saya ini kerja Bu di sawah gitu kan, kalau saya mengantar jemput bagaimana dengan kerja saya, karena sebagian yang di sekitar sana itu yang sekolah di SDN Sukawirya 2 itu rata-rata itu masyarakat menengah ke bawah. Kalau yang masyarakat menengah ke atas itu sekolahnya langsung ke kota. Ke kota ya. Jadi yang masuk ke Sukawirya 2 itu rata-rata masyarakat yang menengah ke bawah, sehingga untuk sekolah di Pancoran 2 ini dia tidak mampu untuk berangkat ke sini, sehingga anak-anak itu terancam untuk drop out. Kalau tidak gitu itu untuk pindah ke lembaga lain yaitu yang ada di SD Kejauhan. Kalau sebenarnya juga sama jauhnya gitu. Sama jauhnya. Tetapi saya selaku kepala sekolah SDN Pancoran 2 itu ingin menyelamatkan putra-putri SDN Sukawirya 2 supaya bisa bersekolah dan bisa masuk ke SDN Pancoran 2, karena dengan adanya tambahan siswa otomatis sekolah SDN Pancoran 2 juga bisa menjadi ajang promosi di daerah sana supaya masyarakat sana itu mengenal bahwa di SDN Pancoran 2 itu ada lembaga yang bisa memfasilitasi murid-murid yang dari Sukawirya 2 Pak. Nah awalnya saya seperti ini Pak.
Ketika saya masuk di sini, saya konsultasi ke Korwil waktu itu, ke Bapak Korwil, itu terkait dengan adanya regrouping, dan saya punya ide seperti ini, Pak. Ide yang saya apa itu ada di gagasan saya itu saya sampaikan, terus Bapak Korwil itu punya ide juga yaitu sekolah filial. Bagaimana Bu kalau misalnya diadakan sekolah filial? Terus saya juga menyampaikan antara segi positif sekolah filial dan negatifnya bagaimana, dan segi positif adanya Pagun Armos jika sekolah itu saya gabung menjadi satu di SDN Pancoran 2. Kalau seandainya itu sekolah filial Pak, itu yang jelas tenaga saya untuk mengawasi di dua lembaga saya kesulitan. Yang kedua, guru-guru akan terpecah dua, sedangkan guru-gurunya itu kan sudah lepas, gurunya itu kan sudah apa itu satu dengan kelas 6 itu sudah di SD itu kan tidak ada kelebihan guru Pak. Bagaimana kalau saya punya ide menggunakan armada mobil sekolah gitu, seperti apa Bu? Saya sampaikan ini Pak, ketika saya mengajukan mobil armada sekolah itu kelebihannya apa Bu, kelemahannya apa Bu, seperti ini. Sehingga ternyata Bapak Korwil menyetujui. Ketika Bapak Korwil menyetujui, saya besoknya lagi rapat ke lembaga SDN Pancoran 2 dengan guru-guru. Nah, ketika saya sudah disetujui oleh guru-guru, nah itu saya langsung besoknya dengan bendara menghubungi wali murid yang ada di SDN Sukawirya 2 untuk mengajak rapat, termasuk saya mengundang satu komite. Yang kedua, saya menyuruh guru yang ada di sana itu untuk mencari penyedia layanan yang siap untuk saya ajak bekerja sama, saya undang juga. Nah, sekalian saya paparkan apa itu rencana saya, dan sekalian rapat rembuk bagaimana terkait dengan pembiayaan. Nah, setelah juga dengan apa itu Babinsa juga saya beritahu itu terkait dengan adanya regrouping ini, juga dengan bidan yang biasanya juga mitra dari SDN Sukawirya 2 itu juga saya hubungi, karena kalau saya tidak menghubungi nanti bidan desa tidak tahu di sana masih ada lembaga, dikira seperti itu. Jadi nanti ketika ada imunisasi atau ada penyuluhan kesehatan itu sudah tidak ke SDN Pancoran Sukawirya 2 lagi, tapi sudah pindah ke SDN Pancoran 2. Terus ketika rapat rembuk di sana itu masyarakat itu menyetujui karena apa itu siswa itu terfasilitasi. Tetapi waktu itu penyedia layanan ya mintanya dengan dana yang seperti apa itu angkutan yang lain itu dikalkulasi murid pulang sekian, sekian. Tetapi saya namanya saya kepala sekolah, saya harus pandai-pandai untuk apa itu mengajak atau apa itu memberi wawasan kepada penyedia layanan, karena ini masyarakat yang Bapak angkut ini sebagian juga famili jenengan, dan saya juga separuh ini minta tolong, separuh minta apa secara keluargaan saya itu minta bantuan panjenengan Pak secara keikhlasannya. Mungkin nanti wali murid itu punya apa panenan apa itu saya suruh ngasih ke penyedia layanan. Katanya ternyata Pak penyedia layanan tuh nggak usah deh Bu, biar sudah Bu, saya juga ikhlas, ini mungkin amal saya seperti itu. Akhirnya ya setelah semuanya sudah disetujui, terus saya menentukan kapan waktunya untuk masa anak-anak itu pindah ke Pancoran 2 sekolah di sana. Akhirnya tanggal 2 Maret 2023 itu barusan ya, anak-anak itu saya mulai di sini. Waktu itu kan guru-guru belum dapat SK mutasi. Dengan adanya regrouping ini dampaknya banyak, di samping dampak siswa juga dampak guru. Guru yang ada di SDN Pancoran 2 yang PNS itu harus mutasi Pak, harus keluar dari sesuai aturan yang berlaku, aturan yang ada di pemerintah, harus mutasi. Juga guru-guru yang ada di SDN sekolah juga harus mutasi Pak.
Sehingga kami waktu itu sambil menunggu SK mutasi, kalau sebelum SK mutasi datang, kami tidak akan memboyong murid-murid, Pak. Saya bilang Karena gitu. masih ada guru Ada dan guru yang ada di sana gitu. Ketika SK mutasi datang, itu semua mendapatkan SK mutasi, langsung guru-guru yang di Sukowerjo juga guru-guru yang ada di SD Pancasila, kata kepala dinas itu harus segera berangkat karena sudah menerima SK mutasi. yeah. Nah, waktu itu saya segera mengumumkan ke anak-anak bahwa besok hari Senin itu anak-anak harus berangkat ke SDN Pancoran 2. Nah, itu hari pertama mungkin ya, Bu. Hari pertama. Apakah itu sudah hari pertama itu belum Pak Gun Armos ini belum jalan? Apa sudah hari pertama ketika siswa mulai pindah itu sudah mulai langsung diterapkan, Bu? Langsung saya terapkan. Sudah pakai armada ya? Langsung pakai armada karena menurut saya lupa. Karena rapatnya di awal itu tadi Februarian itu. Rapat itu ketika saya masuk sini, ada PR yang apa itu membuat istilahnya putra-putri SD Sukowerjo sana itu terkendala. Akhirnya saya langsung gerak cepat, langsung rapat dengan yang tadi itu urutan tadi, terus saya pesan menyetujui. Jadi tanggal 2 Maret itu anak-anak sudah menggunakan angkutan armada mobil sekolah tadi, itu di hari pertama itu, Pak. Setelah mungkin ya Bu, mungkin namanya juga apa, tanggal 2 itu kan mulai percobaan dilakukannya inovasi Pak Gun Armos untuk pertama kali diterapkan. Nah, tanggapannya orang tua gimana, Bu, setelah anak-anak bisa apakah orang tua merasa senang atau ada merasa terbantu atau gimana, Bu, terkait ketika tanggapan pertama ya? Nah, ketika waktu itu hari itu saya kan yang jelas saya tidak bisa komunikasi langsung dengan masyarakat. Nah, seminggu berikutnya saya sore-sore turun ke masyarakat sana, Pak. Saya turun dengan main-main ke warga duduk di sana. Saya juga diberi teh di sana itu katanya alhamdulillah Bu, anak-anak itu senang di sana. Tetapi dengan budaya yang tadinya itu tidak sama di sana, itu yang tadinya teman-temannya hanya lingkupnya sana, katanya di sini itu sekolahnya seperti sekolah di kota kan Pak, dengan teman-teman yang baru itu anak-anak senang. Di samping ada yang senang, ada yang merasa merasa minder ketika masuk di sini, karena kan dengan teman yang beda kan, dengan wajah yang baru, dengan otomatis masuknya kan tidak mulai dari kelas 1 langsung kelas 5, kelas 6. Otomatis yang kelas tinggi itu ada yang non-sewu di sana kan, juga ada yang anak ABK waktu itu Pak yang masuk ke sini. Tapi sebelum dari SD Sukowerjo masuk di sini, anak-anak yang dari SD Sukowerjo semua sudah saya briefing dulu. Semua wali kelas saya suruh ngasih tahu jangan sampai nanti membuli anak-anak yang dari Sukowerjo 2, karena di sana ada temanmu yang ABK. Ya, Bu, terkait dengan armada ya Bu. Untuk Pak Gun Armos ini armadanya ada berapa ya Bu? Armadanya hanya 1 Pak. Untuk mengcover sekian banyak anak ini, apakah 2 kali pengambilan atau gimana ini Bu? Kalau terus termasuk jam-jam. Kalau yang dibawa dari sana memang sedikit Pak. Yang sekolah di sana itu waktu itu 27 siswa yang dari SDN Sukowerjo 2, dan yang naik itu waktu itu sekitar 17 anak atau 18 anak Pak. Yang selebihnya itu diantar orang tua. Ada juga orang tua yang tetap mau mengantar. Terus yang masuk di dalam Pak Gun Armos itu berangkat pagi, karena itu kan mobil angkutan umum. Nah itu jam 6 sudah standby di sana. Nah pulangnya juga itu 1 kali gitu Pak. Pulang itu, nah anak-anak yang kelas rendah itu nunggu kelas tinggi. Karena di sini itu ada kegiatan sholat zuhur berjamaah, setelah sholat zuhur baru pulang, sehingga anak-anak yang rendah itu waktu itu bawa nasi atau beli nasi di kantin seperti itu Pak.
dengan berlakunya berlakunya inovasi Pagun Armos, ini kan masih evaluasi untuk pelaksanaan kan memang secara teknis kan belum nyampe 1 tahun gitu Bu. Sudah 1 tahun setengah. Maret 2022. Oh, Maret 2022. Okay. Nah, dengan adanya mobil jemputan dan mobil antar jemput ini Bu, jumlah siswa yang dulu awalnya dari Sukawiryo ini ke depannya apakah di tahun 2023 nggih Bu? Nah, ini PPDB-nya di SDN Pancoran 2 seperti apa Bu? Apakah yang jelas makin bertambah atau saya bicara dulu yang terkait anak-anak yang awal ikut Pagun Armos yang itu 100% tidak ada yang DO nggih Bu? Tidak ada yang mundur diri ya. Semua teratasi dalam hal transportasi. Nah, kemudian dengan pengaruhnya ke PPDB di tahun 2023 gimana Bu? Yang apakah pasti kan ada anak-anak desa Sukawiryo yang mungkin yang dekat dengan SD Sukawiryo 2 itu, apakah SD Pancoran 2 juga menjadi daya tarik bagi anak-anak yang mau PPDB di Pancoran 2? Dengan adanya Pagun Armos ini, alhamdulillah PPDB di tahun 2023 ini semakin bertambah Pak. Ini yang dulu itu dapat 14, yang tahun 2022, yang tahun 2023 ini mendapatkan jumlah siswa 30. Yang dari Sukawiryo ada berapa Bu? Daerah sana itu sekitar sana. 5. Oh, 5 ya memang masyarakatnya sedikit. Ya memang iya. Kalau dulu hanya 3 yang masuk ke kan memang. Iya. Kenapa kok direkruping? Karena itu pemerintah kan peraturan pemerintah bahwa 3 tahun berturut-turut sekolah itu tidak mendapatkan jumlah siswa yang kurang dari 60 itu akan direkruping. Sehingga di sana itu muridnya 3 tahun berturut-turut kurang dari 60 siswa sehingga tetap direkruping oleh pemerintah karena aturan itu Pak. Tapi yang jelas kan naik Bu. Yang sebelumnya kan 3 anaknya kan cuma 3 kelas 1 ya. Sekarang menjadi 5 nggih Bu, 5 dari dan artinya kan jarak itu sekarang tidak menjadi masalah bagi orang tua di desa Sukawiryo ya. Sebetulnya di Sukawiryo kan juga ada SD-nya Bu ya. Ada. Cuman kan mungkin jaraknya jauh juga gitu. Walaupun satu desa lebih dekat ke Pancoran sama jauhnya. Jadi artinya inovasi ini bisa menjadi daya tarik lah bagi masyarakat Sukawiryo untuk mau bersekolah di SDN Pancoran 2. Ya kalau mungkin tidak ada armada ini ya mungkin mereka juga akan berpikir 2 kali ya Bu untuk. Nah, kemudian komitmen masyarakatnya ya itu tadi Bu, salah satunya ada kesadaran salah satu warga yang rela menjadi apa istilahnya ya Bu, yang menyediakan sarana transportasi dengan harga yang relatif murah, terjangkau. Nah, kalau komitmen orang tua Bu, untuk terkait dengan pembiayaannya ada apa tidak Bu? Kalau dari orang tua tidak ada. Oh, jadi ya memang gratis ya Bu? Gratis dari sekolah. Sekolah ini intinya tadi ingin memfasilitasi supaya masyarakat sana tidak drop out atau putus sekolah. Iya. Kalau yang berarti yang kelas 6 yang terakhir lulus jumlahnya berapa Bu dari SD? Yang kemarin itu yang lulus 34, yang masuk ini 30. Bukan yang dari Bu, yang lulus ketika tahun 2022 ke 2023 kan ada yang lulus kelas 6 itu. Yang dari Sukawiryo. Iya, dari Sukawiryo. Itu hanya 5. Masuk 5, keluar 5 ya Bu. Artinya tetap bertahan. Ya, artinya memang betul-betul bahwa inovasi ini betul-betul membantu orang tua yang kondisi mungkin
kondisi ekonomi, juga mungkin kondisi keluarga yang tidak sempat mengantarkan anak itu bisa teratasi dengan inovasi ini, sehingga mereka juga mau mempercayakan anak putra-putrinya untuk disekolahkan di SDN Pancoran 2. Nah, ke depan ini Bu, ke depan apakah kira-kira keberlangsungan inovasi ini seperti apa Bu? Keberlangsungan apakah takutnya inovasi itu ngekor ke inovatornya Bu? Suatu saat inovatornya kan bisa saja dimutasi pindah karena beberapa hal. Nah, bisa jadi inovasi ini akan berhenti. Nah, ini kan perlu strategi Bu Syarifah untuk apa istilahnya menjaga agar inovasi ini bisa berjalan. Nah, apakah Ibu sudah memberikan apa istilahnya perpanjangan tanggung jawab kepada guru atau gimana Bu di sekolah ini? Kalau untuk di sekolah ini, karena semua kegiatan yang ada di sekolah ini itu tidak hanya saya sendiri yang bertanggung jawab. Ini kan tim Pak, di sekolah ini kan semua apa yang kami lakukan tuh saya selalu rapat dengan rekan mitra saya, yaitu guru-guru yang ada di SDN Pancoran 2, sehingga apa yang saya lakukan semua itu ikut melaksanakan. Jadi tidak hanya saya sendiri, jadi timnya itu yang kerja bareng, karena kita itu seperti tim voli, salah satu itu ndak gerak, itu satunya akan mati gitu kan Pak. Jadi tim ini akan tetap kami jaga untuk tim kerja timnya SDN Pancoran 2, dan semua itu tahu kegiatan yang dilaksanakan di sini semua ikut bertanggung jawab. Jadi ketika apa itu kendalanya, misalnya itu mobil rusak kan seperti itu, nah teman-teman itu semua sepakat apa itu gerak, ada yang membantu mengantar, ada yang membonceng, itu kan apa itu guru-guru itu serentak kerja bareng di sini tuh Pak. Jadi tidak ada istilahnya saling iren, kalau apa itu saling apa itu ke satu yang lain itu saling kerjasama Pak. Nah, ke depan harapan saya itu Pagun Armos ini akan tetap berjalan meskipun suatu saat saya itu namanya saya dinas, saya ikuti kedinasan, suatu saat mungkin saya tidak dinas di Pancoran 2 lagi. Saya berharap kepada teman-teman supaya Pagun Armos ini berjalan. Yang kedua, harapan saya mudah-mudahan SDN Pancoran 2 ini mendapat bantuan armada dari pemerintah ya Pak, sehingga apa itu lembaga ini tidak tergantung dari penyedia layanan yang ada di masyarakat, sehingga di apa itu sekolah itu bisa melaksanakan sendiri kegiatan itu tanpa adanya bantuan dari penyedia layanan yang ada di masyarakat Desa Sukodoyo. Mudah-mudahan pemerintah itu apa itu terbuka hatinya untuk memberikan bantuan armada yang tidak tahu entah itu pickup atau itu jenis apa itu tosa seperti itu, yang bisa membawa angkutan. Jadi sekolah yang di SDN Pancoran 2 ini sebenarnya yang sekolah di sini tidak hanya dari Sukodoyo yang jauh-jauh, ada yang dari Cetis, ada yang dari mana itu Dabuan itu Pak. Karena di sekitar sini itu sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat desa Sukodoyo dan sekitarnya Pak. Mas, saya berharap tadi syukur-syukur Bu Musdalifah ini bisa inovasi pengadaan kendaraan Bu. Oke, nanti saya akan apa itu mengolah lagi bagaimana, karena menurut saya kalau lembaga ini kan dananya hanya dana bos yang kami tapi sebetulnya memang inovasi ini harus melibatkan melibatkan masyarakat memang kalau menurut saya. Jadi apa artinya, biar sinergi antara wali murid, stakeholder yang lain, artinya contohnya keterlibatan sama tadi itu Bu, Bapak apa yang punya angkutan. Nah, itu kan seandainya itu bisa apa istilahnya, ada masyarakat lain yang tergerak, itu kan bisa membantu malah Bu. Armada bisa 2 atau gimana, dari
Jadi penyedia yang sama, artinya penyedia-penyedia yang memiliki hati yang sama lah untuk nah. Saya gini Pak, dulu sebelum saya pindah ke sini, saya juga matur ke kepala desa itu, izin saya ke kepala desa Sukowidoyo itu, saya matur ke sana. Nun sewu, saya karena yang saya bawa nanti itu lembaga warganya dari Pak Kades yang ada di Sukowidoyo, saya itu izin ke sana. Izin nanti hari ini Pak, karena terkait dengan itu saya beberkan regrouping itu apa ke Pak Kades. Nah, Pak Kades itu memaklumi dan mengerti. SDN siswa dari SDN Sukowidoyo ini bertambah lebih banyak itu berarti kira-kira Ibu Musdalifah ini inovasi kedepannya akan menambah armada atau bagaimana Bu? Kalau atau melihat mungkin diperkirakan juga kondisinya akan sama lah setiap tahun atau gimana? Kalau sama mungkin kan tidak perlu nambah armada gitu. Kalau untuk kondisi siswa yang masyarakat desanya sepertinya masyarakatnya sama karena jumlah penduduknya itu sedikit. Sedikit. Yang berdekatan dengan SDN Pancoran itu tidak gitu. Kalau yang berdekatan yang daerah ini ke timur tuh banyak Pak, tapi yang di desa Sukowidoyo yang separuh desa itu yang masuk ke sini itu masyarakatnya itu sedikit kan, itu ada dari jalan besar menuju ke desa itu banyak jalan sawah panjang, ya? sawah itu penduduknya sedikit ya. Yang daerah Sukowidoyo ke utara itu sudah masuk di SDN Sukowidoyo 1. Jadi artinya dengan kondisi kendaraan jumlah armada yang ada ini untuk saat ini masih bisa melayani dan artinya siswa proses belajar mengajarnya juga lancar, orang tua siswa sangat terbantu, khususnya bagi orang tua siswa yang tidak mempunyai kesempatan lah untuk mengantar putra putrinya ke SDN Pancoran 2. Mungkin Ibu kira-kira nih Bu, harapan Ibu dengan inovasi Pagun Armos ini terhadap siswa dan sekolah seperti apa Bu? Harapan terbesar Ibu dengan adanya inovasi Pagun Armos ini. Harapan saya ini ke depan sekolah SDN Pancoran 2 akan semakin berkualitas, semakin banyak dan muridnya juga akan bertambah banyak. Karena dengan adanya Pagun Armos ini sekolah mempunyai fasilitas, diantaranya fasilitas yang ada di lembaga seperti perpustakaan, juga fasilitas yang lain. Nah, tambah lagi dengan fasilitas yaitu Pagun Armos, yaitu yang pelayanan anak menggunakan armada mobil sekolah tadi. Oke. Sahabat Ngopi, demikian tadi bincang kita dengan Ibu Musdalifah selaku Kepala Sekolah SDN Pancoran 2 dan juga sekaligus menjadi inovator kita untuk inovasi Pagun Armos, pelayanan anak menggunakan armada mobil sekolah. Baik sahabat Ngopi, terima kasih atas kehadiran Ibu Musdalifah. Semoga kita Kabupaten Bondowoso bisa berinovasi lebih baik, lebih banyak, dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.